Udara tiba-tiba jadi dingin. Suhu sekitar langsung ngedrop ke bawah 0 derajat Celcius. Tubuh seketika menggigil meski salju nggak terlihat turun. Embun beku muncul di tanah, rumput, dan pepohonan. Es segera mencair, memenuhi cekungan dan membentuk perairan. Orang-orang yang masih kedinginan mulai mendongakkan kepala ke angkasa. Mereka mau mastiin kalau ukuran matahari memang 2 kali lebih kecil dari biasanya. Sang surya jadi kelihatan mirip bintik kecil di kejauhan yang nggak bisa menghangatkan bumi. Parahnya lagi, batuan besar dari langit terus melesat ke orang-orang yang ketakutan ini. Tabrakan dengan benda langit sebesar itu pasti akan merusak bumi. Oke, sekarang kita balik ke kenyataan ya. Bumi menempati posisi yang pas di tata surya kita. Jaraknya nggak terlalu dekat maupun terlalu jauh dari matahari, sehingga suhunya bisa ditoleransi dan nyaman bagi kita. Planet kedua dari matahari yaitu Venus. Para saintis sering menyebutnya sebagai kembaran jahat bumi karena suhunya sangat panas dan gak memungkinkan adanya kehidupan. Di atmosfernya terdapat awan tebal yang menghasilkan hujan asam, dan gas rumah kaca membuat suhu di permukaan Venus semakin ngebul. Tapi meskipun Venus sedikit lebih ramah dari itu, kita tetap gak akan bisa tinggal di situ karena jaraknya terlalu dekat dengan matahari. Kalaupun ada air yang berbentuk cair, pasti akan langsung menguap dan menutup kemungkinan adanya kehidupan. Sedangkan Mars yang posisinya setelah bumi agak terlalu jauh dari matahari, sehingga lebih dingin dan terpencil. Suhu di permukaannya nggak cukup hangat untuk membuat airnya tetap cair dalam waktu lama. Apalagi si planet merah nggak punya atmosfer. Padahal elemen inilah yang bikin udara di bumi bisa dihirup. Jadi, kalau jarak bumi ke matahari mengalami perubahan, suhunya juga akan berubah. Tapi selisih ratusan kilometer masih belum kerasa bedanya sih. Lagi pula, jarak perputaran bumi ke matahari nggak selalu sama, kadang lebih dekat dan kadang lebih jauh. Agar efeknya bisa kerasa, jaraknya harus berubah jutaan kilometer. Kayak kejadian di awal video tadi, matahari akan kelihatan jauh lebih kecil dan jaraknya makin jauh. Suhunya mungkin gak akan langsung turun karena masih ada cadangan panas. Tapi saat cuacanya makin dingin, laut akan diselimuti es dan permukaannya terus menyusut. Es akan memantulkan banyak panas matahari ke atmosfer dan luar angkasa, yang bikin bumi kita kurang hangat. Saat es bertambah banyak, uap air di udara jadi berkurang. Padahal uap air ini bisa menangkap panas dan membentuk awan. Akibatnya, hujan makin jarang mengguyur. Dengan udara dingin dan minimnya hujan, tumbuhan jadi gampang mati. Area beres dan tanah tandus terus meluas, menyisakan sedikit pinggiran sungai untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, sungai nggak akan mengalir karena membeku atau mengering. Danau dan laut juga ikut beku. Kehidupan di sekitarnya akan musnah. Setelah tumbuhan mati, makhluk hidup lain terkena imbasnya. Bumi kita akan berubah jadi gurun beku. Kamu masih ingat sama batu raksasa yang disebutin di awal video tadi kan? Itu adalah asteroid dari luar angkasa yang muncul karena pergeseran orbit bumi. Sebagai planet terbesar di tata surya, Jupiter bisa melindungi kita dari batuan luar angkasa. Masanya sangat besar, jadi kebanyakan asteroid dari luar angkasa bisa terperangkap oleh gravitasi Jupiter, lalu jatuh ke permukaannya. Di Jupiter nggak ada kehidupan, permukaannya berwujud gas. Jadi semua asteroid yang masuk ke situ akan hilang tanpa bekas. Tapi sebagian asteroid tetap bisa lolos dari Jupiter. Nah, kalau ini gilirannya Mars. Si planet merah akan menahan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Massa kedua planet ini menghasilkan medan gravitasi yang mencegah asteroid terbang ke sembarang arah dan menabrak sembarang objek. Kalau nggak ada Mars di antara bumi dan sabuk asteroid, kita akan lebih sering dihujani meteor daripada hujan biasa. Semisal posisi bumi berada di Mars, maka planet kita akan menjauh ratusan juta kilometer dari matahari. Massa bumi kurang lebih sama dengan Mars, jadi sabuk asteroid gak akan bergeser, tapi suhu di dalamnya akan ngedrop dan memicu kepunahan. Kalau bumi kita bergeser tapi Marsnya tetap di tempat, bisa dipastikan akan terjadi bencana. Kedua planet gak akan bisa mengorbit matahari pada kecepatan yang sama karena masanya gak sama. Bumi dan Mars juga akan bertabrakan.
Kalau dilihat-lihat dari kecepatannya, kedua planet ini akan hancur dan mungkin akan menghasilkan sabuk asteroid baru di tata surya kita. Kalau bumi mendekati matahari, kita nggak akan bisa apa-apa lagi. Selain besar, matahari juga panas dan nggak bersahabat. Panasnya akan melelehkan gletser di bumi dan menaikkan permukaan air laut secara drastis. Air akan langsung membanjiri sebagian besar benua dan daratan semakin menyusut. Artinya, penyerapan panas terus bertambah sehingga menyebabkan kenaikan suhu. Perairan luas juga cepat menguap, lalu melepaskan banyak uap air dan karbon dioksida ke atmosfer. Karbon dioksida adalah gas rumah kaca yang menyerap panas dan uap air. Kedua zat ini akan menjebak lebih banyak panas matahari dan membentuk awan tebal. Kondisinya mirip banget kayak di Venus, tapi tanpa asam. Lapisan awan tebal ini juga bikin planet kita semakin panas. Pada akhirnya, seluruh permukaan bumi akan terus memanas, hingga kebanyakan makhluk hidup nggak mampu bertahan. Hanya segelintir makhluk hidup tahan banting yang bisa bertahan di suhu setinggi itu. Misalnya, hewan gurun. Hujan tetap akan turun sih, tapi nggak bikin suhunya dingin. Tumbuhan akan sulit beradaptasi di lingkungan baru yang bersuhu panas. Tumbuhan di daerah dingin akan cepat layu, kemudian mati, dan akhirnya tumbuhan yang hidup di daerah beriklim sedang sampai tropis juga ikut mati. Bumi akan berubah jadi bola batu yang tandus lagi, tapi kali ini oleh panas. Jarak bumi ke matahari, kemiringannya, kecepatan rotasinya, orbitnya terhadap matahari, dan bahkan kehadiran bulan sebagai satelit alaminya sangat penting bagi kehidupan di bumi. Kalau bumi nggak sedikit miring ke matahari, Khatulistiwa bakal panas banget dan kedua kutubnya bakal dingin banget. Musim juga nggak akan berganti. Yang ada cuma musim panas dan musim dingin berkepanjangan. Planet kita mendapat panas secara merata dari segala sisi dengan kemiringan dan rotasinya sekarang. Jadi mirip kayak barbeque yang lagi dipanggang. Saat salah satu sisinya menghadap matahari, sisi lainnya gelap dan dingin. Kalau nggak ada perbedaan siang dan malam, kita mungkin cuma bisa menempati beberapa area dengan senja berkepanjangan. Bayangin aja, hidup tanpa matahari terbit dan terbenam, pasti bakal suram banget. Bumi sudah bikin kita nyaman dengan kondisi normalnya, iya kan? Ayo naik! Aku udah nyiapin tur keliling planet dekat bumi. Mari kita mulai dari Merkurius, planet terkecil di tata surya. Pada siang hari, suhu di permukaan planet ini bisa mencapai 430 derajat Celcius. Dan pada malam hari, suhunya bisa turun hingga minus 180 derajat Celcius. Suhu di sini sangat ekstrim karena planet ini tidak punya atmosfer. Sebagai gantinya, Merkurius punya eksosfer tipis. Itulah salah satu alasan kenapa Merkurius tidak bisa dihuni. Suhu dan radiasi matahari terlalu ekstrim bagi organisme apapun untuk bertahan hidup di sana. Sekarang, mari bayangkan cara untuk hidup di Merkurius. Lantas, seperti apa kehidupan di sana? Permukaan Merkurius mirip bulan. Seiring waktu, meteorit meninggalkan banyak bekas di sana. Tak seperti permukaan bulan, Merkurius berwarna coklat keabu-abuan. Sekarang, lihat ke atas. Ukuran matahari di Merkurius 3 kali lipat di bumi. Dan sinar matahari hampir 7 kali lebih terang. Kacamata hitam seperti apa yang bakal kita pakai kalau tinggal di sana ya? Bisakah kehidupan muncul di planet ini di masa depan? Kemungkinannya sangat kecil. Nah, bagaimana kalau kita mendarat di Venus? Kamu mungkin mengira planet terpanas di tata surya kita adalah Merkurius karena letaknya paling dekat dengan matahari. Namun kenyataannya, gelar ini jatuh ke Venus. Apa yang membuat Venus sepanas ini? Alasan terbesarnya adalah atmosfernya. Hampir seluruh atmosfernya terdiri dari karbon dioksida. Atmosfernya sangat tebal sehingga menyebabkan planet ini memanas tanpa henti. Pada dasarnya, gas atmosfer mencegah radiasi termal meninggalkan Venus. Jadi, planet ini tak bisa mendingin. Air di permukaannya pun terus berubah menjadi uap. Jika permukaan Venus adalah makanan, maka atmosfernya ibarat microwave. Itu sebabnya suhu di sini bisa mencapai 465 derajat Celcius. Bagaimana rasanya tinggal di Venus? Di bumi, musim berubah karena kemiringan planet. Namun, Venus tidak mengalami perubahan berarti sepanjang tahun. Kondisi siang dan malam hari juga lumayan konstan.
Bagaimana dengan pemandangan langitnya? Awan di Venus tampak kuning atau putih cerah. Mereka sebagian besar terbuat dari asam sulfat beracun. Tapi kemudian, kenapa Venus tampak oranye kemerahan saat kamu melihatnya dari bumi? Bicara soal warna planet yang sebenarnya bisa menjadi urusan rumit. Rona benda luar angkasa ini mungkin berbeda saat kamu melihatnya dari planet lain. Jika kita melakukan perjalanan jauh ke Venus, permukaan coklat kemerahan akan menyambut kita. Molekul karbon dioksida dan asam sulfat menghalangi sinar matahari di permukaan Venus. Oleh karena itu, planet ini berwarna jingga kemerahan. Oh iya, apa kamu tahu Venus sering disebut kembaran bumi? Kedua planet ini punya ukuran yang hampir sama. Keduanya punya permukaan yang relatif muda dan atmosfer tebal berawan. Selain itu, orbit Venus juga paling dekat dengan bumi. Itu mungkin menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan kehidupan di Venus. Tapi tidak, Venus tak layak huni. Tujuan berikutnya adalah Mars. Tak seperti Venus, Mars punya musim karena kemiringan planet ini pada porosnya. Mars juga punya efek musiman sekunder yang disebabkan orbitnya yang sangat elips. Belahan Mars Selatan punya musim dingin yang lebih dingin dan musim panas yang lebih panas dibanding belahan Mars Utara. Suhu rata-rata di Mars adalah minus 60 derajat Celcius. Tapi suhu bisa berbeda dari kutub hingga khatulistiwa. Mereka bervariasi secara dramatis dalam 1 minggu. Tetap saja, tak terlalu buruk jika dibandingkan dengan 2 planet sebelumnya, kan? Apa Mars layak huni? Hal pertama yang harus dikhawatirkan organisme hidup di sini adalah radiasi ruang angkasa. Bumi punya medan magnet dan atmosfer tebal untuk melindungi permukaan dari radiasi. Mars tak punya keduanya. Gravitasi planet ini sepertiga bumi. Gravitasi lebih lemah dan atmosfer lebih tipis mempersulit makhluk hidup untuk bertahan hidup di planet merah. Pada tahun 2013, NASA melaporkan danau air tawar purba yang bisa menjadi lingkungan ramah bagi kehidupan mikroba. Ini menjadi bukti bahwa air cair pernah mengalir di Mars. Konfirmasi ini menunjukkan Mars mungkin punya lingkungan yang diperlukan untuk mendukung kehidupan. Tapi, apa yang terjadi dengan air di Mars? Penjelasan paling populer adalah atmosfer planet ini menjadi terlalu tipis dan dingin untuk menampung air cair di permukaan Mars. Hilangnya air Mars mungkin juga terkait dengan hilangnya medan magnet awal. Atau alasannya mungkin adalah ukuran planet merah ini. Mars mungkin terlalu kecil untuk menampung air. Jadi saat ini Mars tak layak huni. Tapi kamu tahu para ilmuwan terus mengirim misi ke Mars? Mungkin mereka akan menemukan beberapa informasi baru. Kita lihat saja nanti ya. Sekarang Jupiter. Apa kamu pernah bertanya-tanya bagaimana rasanya hidup di planet terbesar di tata surya? Lingkungan Jupiter adalah tempat yang sangat tidak mungkin menopang kehidupan. Suhu dan komposisinya terlalu ekstrem untuk organisme apapun. Jupiter punya lapisan gas, sebagian besar hidrogen dan helium. Gas-gas ini memenuhi seluruh planet. Secara harfiah, tak ada permukaan padat di planet ini. Gas ini turun sampai ke intinya. Di bawah permukaan, gas ini menjadi cair dan berubah menjadi plasma karena tekanan atmosfer di sana jauh lebih kuat daripada di tempat manapun di bumi. Agar kamu bisa membayangkan, organisme di Jupiter harus menahan tekanan atmosfer 1000 kali lipat lebih kuat daripada di bumi. Bisakah makhluk hidup bertahan dalam kondisi seperti itu? Agak mustahil. Jupiter benar-benar tidak bisa dihuni. Tapi kamu pernah dengar bulannya, Europa, mungkin merupakan zona layak huni. Pindah lagi yuk, Saturnus. Ini planet terbesar kedua di tata surya. Seperti Jupiter, Saturnus adalah bola gas raksasa yang terutama terdiri dari hidrogen dan helium. Bagaimana suhu di Saturnus? Dingin banget. Selain itu, ada angin yang sangat kuat di sana. Angin di atmosfer atas Saturnus mencapai kecepatan 490 meter per detik. Mari kita bandingkan dengan badai di bumi untuk mendapatkan pemahaman lebih baik. Badai terkuat yang pernah tercatat di bumi bergerak dengan kecepatan 107 meter per detik. Jadi jawaban atas pertanyaan apakah ada kehidupan di Saturnus? Tampaknya lumayan jelas, di sana tidak ada kehidupan. Perhentian berikutnya adalah Uranus, salah satu raksasa es terbesar. Atmosfer Uranus didominasi oleh es, tapi itu bukan satu-satunya alasan planet ini berwarna biru. Terdapat metana di atmosfernya. Metana menyerap cahaya merah dan memantulkan warna biru. Hal yang sama berlaku untuk Neptunus. Uranus adalah planet terdingin di tata surya.
Suhu di sana bisa serendah minus 224 derajat Celcius. Kehidupan di bumi membutuhkan sinar matahari untuk mendapatkan energi. Tapi di Uranus tak ada yang bisa menghasilkan energi apapun bagi kehidupan untuk berkembang. Intinya, Uranus tidak punya lingkungan untuk menopang kehidupan. Lanjut ke Neptunus, raksasa es kedua. Apa yang ada di planet terjauh di matahari ini? Jelas, di sana sangat dingin. Tak ada sumber energi yang bisa dimanfaatkan oleh kehidupan bakteri. Begitu juga dengan sumber air cair. Para ilmuwan meyakini kehidupan di Neptunus tak mungkin ada karena kondisinya sangat tidak bersahabat. Jadi, apa yang membuat planet kita layak huni? Bukan cuma untuk manusia, tapi juga organisme hidup apapun, bahkan mikroba. Kondisi tertentu diperlukan untuk hidup. Semua makhluk hidup butuh makanan, air, dan suhu yang tepat untuk berkembang. Atmosfer adalah elemen vital. Manusia, misalnya, membutuhkan oksigen untuk bernapas dan hanya bisa bertahan hidup di... Kamu mau pergi ke Ilha da Queimada Grande, salah satu pulau paling berbahaya di dunia. Di sana, kamu ada di antara hutan hujan tropis, bebatuan besar, dan padang rumput. Ini adalah tempat tinggal bagi burung, belalang, dan kecoa raksasa. Tapi ada satu hewan lagi, dan karena hewan inilah, pulau tersebut jadi sangat terkenal. Ular hidup di sana, dan dalam jumlah banyak. Begitu banyak hingga tempat ini dikenal sebagai Pulau Ular. Apa kamu bisa bertahan di sana? Berlokasi cuma 32 km dari pesisir Brazil, luas pulau itu 0,5 km persegi, atau lebih dari 100 ekar. Mungkin pulau ini terpisah dari daratan setelah zaman es terakhir. Ular-ular itu juga terpisah dari kebanyakan spesies hewan lain. Reptil ini tidak punya pesaing dan sumber makanannya tak terbatas. Di area sesempit itu ada sampai dengan 4.000 ular. Itu sama dengan seekor ular di tiap 1 meter persegi loh. Sulit sekali untuk enggak ketemu ular di pulau ini. Pura Tombak Emas bukan cuma salah satu ular yang terbanyak di pulau ini, tapi juga merupakan spesies ular beludak yang sangat berbisa. Dan ini juga salah satu ular paling berbisa di seluruh Amerika Latin. Bisanya begitu kuat karena spesies ini terisolasi karena mereka cuma berbagi pulau ini dengan burung-burung. Untuk menangkap burung-burung ini, bisa ular harus ekstra kuat. Dan memang karena terpisah dari kerabat jauhnya, bisanya menjadi sampai 5 kali lebih kuat. Seringnya, ular-ular ini bersembunyi di pepohonan atau di antara dedaunan di tanah. Jika terdampar di pulau ini, kamu harus menjaga jarak aman. Ular terutama memakai indera penciuman dan mengandalkan getaran. Jika kamu terlalu dekat dengan seekor ular, berdirilah diam atau menjauhlah pelan-pelan. Jika kamu menimbulkan terlalu banyak getaran, ular akan merasa terancam sehingga menyerang. Jika kamu melihatnya di jarak yang aman, atau jika kamu berjalan menuju rerumputan tinggi, ketukkan kakimu beberapa kali. Ular akan jadi tahu kehadiranmu. Reptil ini nggak akan ambil risiko menyerang mangsa yang jauh lebih besar dari dirinya dan kemungkinan akan merayap menjauh. Membawa tongkat adalah ide bagus buat jaga-jaga kalau tanpa sengaja kamu bertemu ular. Dengan begini, kamu punya perpanjangan lengan yang nggak bisa digigit. Hal simpel ini bisa menyelamatkan hidupmu loh. Tongkat yang ujungnya membentuk huruf V akan lebih menguntungkan. Meskipun ular mulai bertindak agresif, menahannya akan menghentikan ular. Tapi, apapun yang terjadi, jangan coba-coba kamu pungut ular itu ya. Oke, tapi gimana jika kamu digigit ular? Peluang digigit ular sangat tinggi di pulau ini. Tentu, pertama, jangan coba-coba kamu keluarin bisanya sendiri. Pastikan segera kamu hubungi layanan darurat. Dan sambil menunggu pertolongan, balut dengan perban lebar. Selembar kain cukup jika kamu enggak punya apa-apa. Jangan kejar ular untuk mengidentifikasi spesiesnya. Layanan darurat tahu jenis bisa apa itu. Nah, tetap tenang dan tunggu bantuan. Mungkin kamu penasaran siapa yang bisa kamu hubungi di pulau terpencil ini. Nah, karena berkunjung ke tempat ini sangat dilarang, ada banyak peringatan agar kamu menjauh di seluruh pulau. Dilengkapi nomor yang bisa dihubungi jika kamu menghadapi masalah. Katakan, kamu berhasil menghindari gigitan. Hal berikut yang harus dipertimbangkan adalah apa yang bisa kamu makan di sana. Pulau Ular sebelumnya dikenal sebagai Ilha da Queimada Grande, di mana Queimada adalah bahasa Portugisnya hutan yang dibakar.
Alasannya, seluruh pulau sengaja dibakar untuk dijadikan perkebunan pisang. Sayang, bisnis pisang ini nggak sukses. Mungkin karena para petani jadi muak dengan ular. Tapi sebagian pohon pisang masih bertahan sampai hari ini, dan ini bisa memberimu nutrisi yang sangat dibutuhkan. Kamu mungkin juga butuh protein selama tinggal di sana. Untungnya, bersama ular yang terjebak di pulau ini, ada juga kecoa. Kecoa raksasa yang mirip hewan prasejarah ini keluar di malam hari untuk makan tumbuhan. Mulailah bikin barbeque dan nikmati kelezatan langka yang tersedia di pulau ini. Cara keren bertahan di pulau ini adalah dengan menghindari sama sekali. Jika kebetulan kamu berlayar melewatinya, ingat bahwa pulau ini pernah terhubung dengan daratan. Bebatuan di bawah ombaknya sangat mungkin merusak bagian bawah perahumu jika terlalu dekat. Pastikan untuk menjaga jarak aman ketika berlayar melewatinya. Pastinya pulau itu memang menarik, tapi tolong diingat bahwa sedekat apapun dengan pulau itu, kamu tak akan melihat ular dari perahu. Kamu cuma bisa melihat makhluk ini jika cukup dekat, hal yang seharusnya benar-benar dihindari. Dan yang bikin lokasi ini berbahaya bukan cuma ularnya loh. Bajak laut cukup sering berkunjung ke tempat ini. Bukan bajak laut berkaki kayu yang nyanyi lagu pelaut loh, tapi bajak laut hidup yang datang ke sana buat nangkap makhluk yang bikin pulau ini begitu berbahaya. Mereka datang ke sini nyari ular untuk ditangkap dan dijual secara ilegal. Karena pulau itu terpisah sekitar 11.000 tahun lalu, Muara Tombak Emas telah berevolusi di habitat uniknya. Jadi, meskipun di pulau ini banyak reptil, spesies ini masih terancam punah. Karena keterbatasan jumlahnya, harganya jadi sangat mahal. Bisa mencapai lebih dari 448 juta rupiah di pasar gelap. Ini jadi motivasi bagi bajak laut itu untuk menangkapnya. Aku tahu beberapa cara mencari nafkah yang lebih baik. Omong-omong, katakan kamu punya semua sumber daya yang diperlukan untuk bertahan di salah satu tempat paling berbahaya di bumi ini. Apa menurutmu kamu akan berhasil melakukannya? Mungkin kamu pikir ini hal mustahil. Kamu akan terkejut kalau tahu betapa besarnya peluang itu, jika kamu tahu apa yang harus dilakukan. Ternyata, banyak loh yang sudah mengunjungi tempat mengerikan ini sebelumnya. Tim-tim peneliti sering datang ke sana. Mereka meneliti Muara Tombak Emas, lingkungan, dan sumber makanannya untuk tujuan konservasi. Tapi ilmuwan selalu memastikan ada seorang dokter dalam tim mereka. Di Pulau Ular juga ada mercusuar. Mercusuar ini dioperasikan orang sampai tahun 1920-an. Lalu fasilitas ini dijadikan otomatis. Satu tebakan kenapa? Otoritas Brasil berkunjung ke sana sekali setahun untuk memastikan fasilitas ini masih berfungsi. Penduduk lokal di Brasil tahu reputasi pulau ini, sehingga hanya sedikit kisah orang hilang. Tapi suatu ketika, sekelompok nelayan terlalu dekat dengan pulau itu. Ketika berlayar sepanjang rute biasa, tanpa disengaja mereka mendekati pesisir itu. Pulau mereka menabrak karang yang ada di bawah ombak dan perahu mulai dimasuki air. Saat perahu tenggelam dengan cepat, para nelayan cuma punya dua pilihan. Bertahan di laut yang keras atau berenang ke pantai Pulau Ular. Ini pilihan sulit. Bagaimanapun mereka sudah mendengar kabar, dan bukan cuma tentang ular. Kata rumor, pulau itu terkutuk. Meskipun tahu kisah-kisah itu, para nelayan memilih untuk mengadu nasib dengan memilih Pulau Ular. Setelah berhasil sampai di pesisir, mereka coba berhati-hati. Pengetahuan mereka tentang pulau itu membantu mereka bertahan. Yang terpenting, mereka tahu harus menghindari hutan hujan tropis apapun yang terjadi. Ketika merasa lapar, dengan hati-hati mereka menyusuri tepian hutan dengan waspada untuk mengumpulkan pisang. Seringnya, mereka duduk-duduk sambil menunggu dan menghemat energi.